Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Salat Idul Fitri dan Idul Adha memiliki ciri khas tersendiri dibanding tata cara salat yang lain. Ciri khas yang hanya dimiliki salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah melakukan takbir zawaid atau takbir tambahan pada rakaat pertama sebanyak 7 kali dan pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Keberadaan ciri khas berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari ayahnya dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini yaumal fitri wa yaumal adha sab'an wa khamsan, fil ula sab'an wa fil akhirati khamsan siwa takbiratis shalah. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan takbir dalam 2 sholat, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak 7 kali dan 5 kali. Pada rakaat yang pertama 7 kali dan pada rakaat yang akhir atau rakaat yang kedua 5 kali, selain takbir sholat atau disebut juga dengan takbiratul ihram. Para ulama asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa takbir zawaid dilakukan setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca surah Al-Fatihah dan tambah surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Sedangkan pada rakaat yang kedua dilakukan setelah bangun dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama dan sebelum membaca Al-Fatihah. Maka bila kita menghitung takbir yang kita ucapkan di saat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, di rakaat yang pertama adalah 8 kali termasuk takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Yaitu takbir yang menandakan bahwasannya kita memulai sholat tersebut. Dan rukun daripada sholat salah satunya adalah takbiratul ihram yang tidak boleh ditinggalkan. Untuk itu seyogyanya bagi semua umat Islam hendaklah mendirikan sholat untuk memperhatikan syarat sah daripada sholat tersebut, diantaranya yaitu takbiratul ihram. Imam Asy-Syafi'i dalam fikih manhaj menjelaskan bahwa dalil takbiratul ihram berasal dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan lainnya, bahwasannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftahus sholati tuhuri wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslimu." Kunci salat adalah suci. Pengharamannya diawali dengan takbir dan penghalalannya ditandai dengan ucapan salam. Sedangkan ketika kita akan melanjutkan rakaat yang kedua pada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, kita dahului dengan takbir intiqal. Jadi kalau kita menghitung sebelum kita memulai rakaat yang kedua, kesannya kita seperti mengucapkan takbir sebanyak 6 kali. Yang pertama disebut dengan takbir intiqal, dan yang 5 disebut dengan takbir zawaid. Apa takbir intiqal? Yaitu takbir yang diucapkan saat pindah dari gerakan sholat menuju gerakan lainnya. Jadi kesimpulannya, ketika kita melakukan sholat Id di saat rakaat yang kedua, kita tetap melakukan takbir zawaid 7 kali didahului dengan takbiratul ihram, sedangkan di rakaat yang kedua kita mengucapkan takbir 5 kali didahului dengan takbiratul intiqal. Lantas pertanyaannya,
Bagaimana jika seseorang lupa melakukan takbir zawaid di saat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha? Baik lupa di saat rakaat yang pertama mengucapkan takbir zawaid 7 kali, maupun lupa di saat rakaat yang kedua mengucapkan takbir zawaid sebanyak 5 kali. Dan bagaimana hukumnya sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha kita jika kita lupa mengucapkan takbir zawaid tersebut? Semua ulama bersepakat bahwa takbir zawaid hukumnya adalah sunnah. Sehingga jika kita tidak melakukan takbir zawaid atau tidak membaca takbir zawaid dikarenakan kita lupa, bahkan kita sengaja pun tidak membacanya, maka sholat id kita tidaklah batal dan dianggap sah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, wa takbiratu wa dzikru bainaha sunnatun wa laysa biwajibin wala tabdulus sholatu bitarkihi amdan wala sahwan wala a'lamu fihi khilafan. Takbir tambahan dan bacaan zikir di antara takbir. Takbir tambahan ini disebut dengan takbir zawaid yang 7 kali dan 5 kali. Sedangkan bacaan zikir di antara takbir yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni, hukumnya takbir zawaid dan bacaan subhanallah sampai akhir adalah hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Salat id tidaklah batal, wala tabtulus sholati, tidak membatalkan sholat, bitarkihi amdan wala sahwan, sebab meninggalkan 2 perkara tersebut, yaitu takbir dan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena dia amdan wala sahwan, sengaja tidak membacanya, wala sahwan, dan karena dia lupa. Wala a'lamu fihi khilafan, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, saya tidak mengetahui atau tidak mendapati adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun demikian, walaupun status hukumnya membaca takbir zawaid dan bacaan di antara takbir adalah sunnah, maka kita hendaklah tidak meninggalkannya secara sengaja. Karena bagaimanapun juga sunnah adalah tuntunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita melakukannya maka mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takbir zawaid ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Sayyid Muhammad Sa'id Ba'ashin dalam kitabnya Bushrul Karim berpendapat, sekalipun takbir tambahan dalam sholat id hukumnya sunnah dan meninggalkannya tidak membatalkan sholat id tersebut. Namun jika ditinggalkan, ingatlah bahwasannya meninggalkan kesunahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi makruh hukumnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Bushrul Karim, wa yukrahu tarkut takbirat wa zayadat wa naqsi minha wa tarku raf'il yadaini wal dzikra bainahuma. Makruh hukumnya bagi seseorang yang meninggalkan takbir-takbir salat sunnah id, menambah ataupun mengurangi jumlahnya, tidak mengangkat kedua tangan saat takbir, dan tidak membaca zikir di antara takbir tersebut. Jadi apabila seorang imam
dalam mengucapkan takbir zawaid kurang dari jumlah yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan tidak melakukan takbir tambahan sama sekalipun karena lupa maupun sengaja, maka makmum tidak dianjurkan untuk mengingatkan imam dengan membaca subhanallah. Bila kita tidak dianjurkan untuk mengingatkan imam, maka kita pun tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Hal ini karena takbir tersebut merupakan hukumnya sunnah, dan hukum salat Id yang tanpa disertai takbir tambahan tetaplah sah. Akhirul kalam, wallahu a'lamu bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami